Baiklah, selamat siang. Gimana, sudah lelah untuk menerima informasi selanjutnya dari saya, kuliah mata kuliah saya hari ini? Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah anestesi ya dengan topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik Anda sebelumnya ya. Dimana topik ini kalau Anda baca sendiri, coba apa yang akan saya sampaikan? Oke. Tetapi untuk menerima kuliah kita hari ini, saya melihat wajah-wajah Anda sudah mulai seperti lelah. Saya akan memberikan refleksi sedikit buat Anda. Bisa Anda berdiri? Supaya segar kembali ya. Tadi saya sudah melihat Anda sangat kecapean ya dari mulai pagi. Bisa berdiri, bisa berlari di tempat sekitar 10 detik saja. Coba. Oke. Nah, silakan duduk. Sapa teman Anda dengan kata-kata shock, oke. Tropical, yes. Terima kasih. Gimana, sudah mulai segar ya? Saya akan menyampaikan ya topik saya ini, mudah-mudahan Anda mudah menyerapnya. Nah, ketika Anda berbicara dengan shock, ya, apa yang Anda pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan kepada Anda ya, yang mana nanti pada selesai perkuliahan ini Anda harus ya memahami ya, Anda bisa menjelaskan apa itu patofisiologi daripada shock. Ya, Anda harus mampu menganalisa tanda dan gejala shock dan mampu melakukan tata laksana awal dari shock. Begitu juga dengan Anda bisa menerangkan komplikasi daripada kegawatan dari penyakit shock itu sendiri dan mengetahui bagaimana tata laksana perujukan daripada shock. Nah, perlu Anda ketahui ya, shock ini adalah kompetensi 3B dari KKN kita. Artinya pada saat nanti Anda lulus menjadi seorang profesi dokter, Anda harus mampu mendiagnosa, Anda harus mampu melakukan penanganan, dan Anda harus mampu melakukan rujukan. Itu target sasaran kompetensinya, ya. Oke. Nah, kira-kira kalau saya memberikan paparan gambaran seperti ini, apa yang di dalam benak Anda? Bisa memberikan paparannya apa kira-kira? Dari nyamuk kok bisa jadi shock gitu? Apakah nyamuk menabrak manusia, manusia jadi pangsan lalu shock? Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan hubungan antara nyamuk dengan shock? Ada deh, bisa jelaskan? Nah, kalau kita lihat ya, ini nyamuk apa nih? Kira-kira Anda kan sudah lewat ya di blok ini ya? Ya, blok tropikal sudah lewat? Oke, nah kira-kira apa yang Anda pikirkan mengenai nyamuk tersebut? Nyamuk tersebut awalnya tidak apa-apa ya, kalau tidak bersama dengan si virus ya. Nah, ketika nyamuk tersebut menggigit seseorang anak ya, artinya nyamuk tersebut mengeluarkan virus kepada si anak ya, apa yang akan terjadi dalam waktu 2 sampai 7 hari ya, kalau anak tersebut memiliki daya imunitas yang tinggi ya, dia hanya terkena dengue. Oke, artinya tidak perlu dilakukan perawatan dan nanti sembuh sendiri. Tetapi ketika fase selanjutnya, kalau Anda melihat ini karena infus, kira-kira anak ini sudah masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam DSS, artinya dengue shock syndrome. Oleh karena itu anak tersebut langsung dibawa ke rumah sakit dan oleh dokternya melakukan penanganan tersebut. Nah, kalau gambar selanjutnya Anda lihat ini apa? Ada tanda-tanda kematian ya. Kalau kita lihat ini ada shock ya, artinya dari fase menggigit DSS
proses akan jatuh menjadi shock perdarahan atau yang disebut dengan dengue hemorrhagic fever. Pernah ya dengar istilah itu ya? Nah, akibatnya apa? Pasien tersebut bisa jatuh dalam kematian dan akan dilakukan resusitasi seperti yang Anda lihat, yaitu dilakukan di ventilasi. Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Ada yang bisa jelaskan patofisiologinya? Nah, kita lihat ini deh. Ini ada gambaran seperti darah ya, yang di tengah ya. Nah, apa yang terjadi sih sebenarnya pada pasien dengan DHI tersebut? Ya, akan mengalami suatu hiperkoagulopati, ya, di mana terjadi ya perdarahan hebat di dalam tubuh yang akan meningkatkan peningkatan daripada permeabilitas daripada dinding-dinding pembuluh darah. Ini diakibatkan apa? Ya, ketika virus masuk, ya terjadi reaksi antigen antibody, yang mana tubuh sendiri akan mengeluarkan yang dinamakan itu namanya C3 dan C5. Oleh C3 dan C5, ya dalam waktu beberapa hari akan mengeluarkan yang disebut nama istilahnya histamin atau peptid. Yang kita ketahui ya, hormon ini akan menyebabkan peningkatan daripada dinding-dinding pembuluh darah daripada tubuh pasien yang terkena. Akibatnya terjadi kebocoran daripada dinding-dinding kapiler. Akibatnya apa? Darah yang berada di sel akan keluar masuk ke dalam intraseluler, atau darah yang berada di ekstrasel akan keluar melalui dinding-dinding pembuluh darah tersebut. Ya, nantinya akan mengakibatkan semua terjadi perdarahannya baik ya pada saat Anda lihat nanti ketika pasien itu mengalami suatu peteki, ya, ketika Anda melihat pasien itu mengalami suatu epistaxis, perdarahan intraabdominal, muntah-muntah darah, ya, itu merupakan akibat dari kelanjutan dari sistem hiperkoagulopati yang terjadi pada pasien tersebut. Ya. Nah, akibat itu semuanya, ya, konsep itu semuanya akan menyebabkan pasien akan menderita yang disebut dengan shock. Kenapa terjadi shock? Kita ketahui ya, darah itu sendiri akan membawa oksigen. Ya, artinya ya, shock itu adalah tidak adekuatnya perfusi terhadap sirkulasi tubuh. Jelas ya? Nah, penyebab dari shock ini sendiri itu sebenarnya hampir sama, ya, imbalance antara kebutuhan oksigen dengan demand and kebutuhan dengan yang diterima si pasien dengan demand oksigen dengan supply-nya, ya. Jadi yang dibutuhkan dengan yang diterima itu sangat jauh berbeda. Akibatnya ya, terjadi yang disebut dengan metabolik anaerobi. Ya. Inilah yang menyebabkan terjadi suatu keancaman hidup bagi si pasien tersebut. Ya, jelas ya. Jadi shock itu, ya, kenapa bisa terjadi shock? Ya, kenapa bisa terjadi kematian? Karena terlambatnya penanganan yang mengakibatkan terjadi suatu, ya, difusi oksigen yang sangat berkurang, ya, tingkat sel-selnya mati, ya. Nah, jadi sebelum terjadi kematian di tingkat sel, ya, pada pasien dengan DHF tersebut, ya, di hemorrhagic fever tadi ya, perdarahan, Anda akan lihat ya, dari segi kulit ya, nanti timbul peteki, ya, dari sistem gasternya ada perdarahan, ya. Kalau kita lihat nanti dari foto diagnosa penunjang, ya, Anda akan lihat seperti erosi pleura. Ya, itu bukan karena infeksi dari parunya, tetapi itu tadi ya, kebocoran daripada intraseluler masuk ke dalam interstisial. Akibatnya dinding-dinding kapiler daripada jaringan serosa akan masuk, akan menyebabkan suatu udem, ya. Nanti kita lihat juga ya pada pemeriksaan hepar, ya, heparnya akan mengalami pembesaran
atau spleno. Yang kerjakan adalah mengenai primary survey. Apa yang Anda kerjakan yaitu dari RW-nya ya, Anda bisa melakukan penanganan RW, yaitu membebaskan daripada jalan nafas, breathing. Anda memberikan napas buatan atau memberikan oksigenasi untuk kecukupan daripada shock tersebut ya. Lalu Anda apa yang paling Anda pikirkan untuk hal tersebut? Karena kebocoran akan terjadi suatu dehidrasi di tingkat sehat ya. Oleh karena itu di sirkulasi nanti ya, Anda akan memberikan terapi yang disebut dengan terapi cairan. Ya di sini nggak ada yang disebut dengan hemorrhagic control, nggak bisa ya, karena dia tidak perdarahan yang di luar, tetapi perdarahan di dalam ya. Nah setelah itu Anda lakukan disability, Anda cek dulu DCS-nya, ini jatuhnya kemana, perlu nggak nanti dirujukan ke ICU atau ke disiplin yang lain ya. Nah Anda lihat lagi ya, pada waktu exposure ya, Anda lihat di mana sumber perdarahan yang besar. Jadi prognosanya nanti Anda bisa lihat daripada gejala klinis tersebut, dan bisa di sini langsung Anda berikan terapi ya, seperti RW ya, seperti RW Anda langsung berikan ini ya. Apa deh kalau Anda bisa bantu saya yang gambar A, Anda melakukan apa namanya? Oke ya, chin ataupun dengan hetil ya. Nah di situ Anda bisa berikan pembebasan daripada jalan nafas untuk pasien-pasien dengan shock ya. Lalu Anda lihat pada B itu apa deh? Breathing. Apa yang Anda kerjakan di breathing? Anda memberikan oksigenasi ya, Anda memberikan oksigenasi. Tetapi oksigenasi yang di sini yang Anda berikan ada berapa persen? Sekitar berapa persen di sini? Kalau dia memakai suku di atas 50% ya, karena pasien ini sudah mengalami suatu shock. Dan bisa-bisa nanti pasien tersebut Anda akan lakukan intubasi. Yang Anda berikan adalah kalau intubasi berapa persen? 100% ya. Nah setelah itu disirkulasi apa yang Anda kerjakan? Anda memberikan terapi cairan. Terapi cairan apa yang Anda berikan pada pasien tersebut? Cairan apa? Kristal? Apa jenisnya? Oke ya, dari gerakan. Nah sesuai dengan kebutuhan pada kondisi klinis di pasien tersebut ya. Nah Anda lihat ya, terapi cairan yang Anda berikan di sini harus hati-hati ya, karena tadi kita lihat ini ya, kebocoran daripada dinding pembuluh darah tadi ini ya, di mana sel-selnya pecah akan masuk ke dalam ruang ekstraseluler, masuk ke dalam intraseluler, yang mengakibatkan kalau Anda memberikan cairan kristaloid ya, kita ketahui cairan kristaloid itu mengandung air sekian persen ya. Jadi 1000 yang Anda masukkan ke dalam tubuh pasien, yang masuk ke dalam intravaskular itu adalah hanya sekitar 40%. 60%-nya itu masuk ke ruang interstisial yang akan mengakibatkan perburukan daripada kondisi pasien. Oleh karena itu, karena dinding pembuluh darahnya bocor, apa choice yang Anda berikan selanjutnya? Yaitu cairan koloid. Kenapa cairan koloid? Karena koloid memiliki berat molekul yang besar, sehingga dia bisa menutupi dinding pembuluh darah yang bocor. Ya, akibatnya nanti akan bertahan cairan yang akan diberikan. Ya, nah, ya untuk yang kembali ya, ini cairannya ya, antara koloid dan kristaloid. Ya, nah setelah itu pentingnya Anda menilai AFO. Ya, dan selain aku Anda juga menilai daripada ABCD-nya kembali atau kita sebut dengan secondary survey ya, untuk melihat ya, merencanakan pasien ini layak enggak untuk dilakukan transportasi ya. Bagaimana cara menilai disability pada pasien ini? Yaitu yang pertama Anda bisa menggunakan teknik dengan AFO, yang kedua dengan GCS. Ya, kenapa saya memilih AFO? Karena ini pasiennya bukan trauma. Ya, bukan trauma, jadi dia lebih cepat ya. Nah, AFO itu apa? A-nya itu benar, V-nya itu verbal ya. Kalau kalian ini seperti Anda, ya, oke. Kalau verbal itu dia ditanya ketika ada, oke, meresponnya dengan suara ya. Pasien tersebut respon dengan P atau dengan P ya. Atau pasien itu sama sekali tidak respon atau yang disebut dengan unrespon ya. Nah, scoring AFO
ini sering kita gunakan ya karena untuk menilainya itu mudah dan cepat ya. Nah, jadi pada saat waktu exposure Anda juga harus melakukan ya, bukan pasien penderita, pasien tersebut sudah mengalami, kalau sudah masuk dalam tahap perdarahan, itu pasien sudah mengalami hipotermi ya, bukan lagi hipertermi pada pasien dengan perdarahan ya. Dia sudah mengalami hipotermi yang akan menyebabkan pasien itu hipoperfusi ya. Lalu apa yang Anda kerjakan? Anda sering menjadi penderita supaya pasien tidak menjadi hipotermi ya. Nah, apa guideline Anda? Pasien ini boleh Anda lakukan transportasi. Nah, ini indikator-indikator yang harus Anda capai ya ketika Anda melakukan transportasi ya. Anda harus melihat ya dari segi hemodinamik, optimalisasi pengiriman oksigen ataupun reserve organ system dysfunction-nya ya. Oke. Nanti perkuliahan ini akan saya ambil di dalam pustaka tersebut. Nanti adik-adik sekalian jika sudah sampai di rumah mungkin bisa membaca pustaka tersebut. Oke. Ada yang mau bertanya untuk topik kita ini? Sudah cukup? Ya. Oke, baik sekali ya, pertanyaannya bagus ya. Nah, pada shock ini ada beberapa ya. Pada ini adalah kasus non trauma ya, yaitu shock hemorrhagic atau shock hipovolemik ya. Shock hipovolemik kasus ini adalah merupakan shock hipovolemik ya. Setelah itu shock kardiogenik, shock distributif, shock sepsis, shock anafilaktik. Tapi kuncinya adalah semua shock itu apa tadi kata kuncinya? Tidak ada kuatnya antara demand dan consumption-nya. Apa yang tidak ada kuat adalah